Ada seorang bernama Ibrahim bin Adham, asalnya dari Al-Balkh, ba lam kha. Orang Balkh ini biasa ujung namanya disebut Al-Balkhi. Contohnya Syaqiq Al-Balkhi. Sekarang negeri Balkh ini berada di negara Afghanistan. Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, itu banyak ulama-ulama berasal dari sana zaman dulu. Bahkan Imam Bukhari itu yang punya kitab Sahih Al-Bukhari itu berasal dari Uzbekistan. Sedangkan yang kita kaji malam ini Ibrahim bin Adham dari Balkh, sekarang Afghanistan. Ayahnya seorang raja dari negeri yang disebut sebagai sekarang Persia. Dulu Sunni itu. Dulu Persia itu ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sejak berkuasanya dinasti Safawi berubah menjadi Syiah. Itulah pentingnya politik. Politik kalau sudah menguasai suatu negeri, bisa dirubahnya akidah itu dari Sunni menjadi Syi'i. Dinasti Safawi lah yang merubah Persia menjadi Syiah. Na'udzubillah. Tapi justru bisa juga sebaliknya. Salahuddin Al-Ayyubi Sunni bisa merubah negeri-negeri di Afrika Utara menjadi Sunni. Itu juga karena politik. Maka orang Islam mesti menguasai politik. Lalu kemudian anak raja bernama Ibrahim bin Adham tadi berburu. Anak-anak raja itu hobinya berburu, naik kuda, tembak sana, panah sini, panah sana. Ketika dia sedang berburu itu, tiba-tiba dia mendengar suara ke telinganya. Kata suara itu, Ali hadza khuliqta, abi hadza umirta, ali hadza khuliqta, apakah untuk ini engkau diciptakan? Abi hadza umirta, apakah untuk ini kau disuruh Allah? Terus suara itu ke telinganya. Apakah untuk ini kau diciptakan? Apakah engkau diciptakan hanya untuk naik kuda memanah ke hutan sana, berburu ke sana, berburu ke sini? Apakah untuk ini kau diciptakan? Bukankah engkau diciptakan untuk beribadah menyembah Allah? Jadi kalau ada suami ibu hobinya memancing sana, mancing kemari, tiba-tiba berhenti, nah, itu mungkin dia mendengar suara. Apakah untuk ini engkau diciptakan? Engkau diciptakan untuk memakmurkan masjid, engkau diciptakan untuk sholat berjamaah, engkau diciptakan untuk baca Quran, bukan menunggu yang tak jelas dari pagi sampai petang. Tak apa ditunggu. Abi hadza umirta, apakah untuk ini kau diperintahkan Allah? Engkau diperintahkan Allah untuk beribadah. Lama-lama dia berpikir, ditinggalkannya negeri Khurasan. Khurasan, Al-Khurasani, orang Khurasan. Akhirnya dia menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kisah dia banyak ditulis dalam kitab-kitab yang terkait dengan akhlak, bagaimana mencari ridha Allah, bagaimana meninggalkan ridha dunia kepada ridha Allah. Ibrahim bin Adham. Imam Ibnul Jauzi menyebutnya dalam kitab Sifatus Safwah. Imam Al-Ghazali menyebutnya banyak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang-orang soleh banyak bercerita, mulutnya selalu menyebut Ibrahim bin Adham. Meninggal tahun 161, lebih tua daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150, Ibrahim bin Adham meninggal 161. Artinya apa? Ketika Imam Syafi'i berumur 11 tahun, meninggal Ibrahim bin Adham. Hanya saja dia tidak berkecimpung dalam masalah fikih. Dia lebih banyak bercerita masalah akhlak, masalah pensucian jiwa, masalah membersihkan hati, masalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah seorang pelaku perbuatan maksiat, hobinya buat dosa saja sama dia. Lalu kemudian bertanya orang ini kepada Ibrahim bin Adham, wahai Tuan Ibrahim bin Adham, ya,
bolehkah aku melakukan perbuatan maksiat? Nampak jawaban orang bijaksana. Kalau kita lah, misalnya saya, tiba-tiba datang mahasiswa, Ustadz Somad, iya, boleh aku melakukan perbuatan maksiat? Gila ente. Kita langsung emosi. Karena orang itu kadang memancing emosi kita. Kadang orang itu tak memancing, memang kita bawaannya mau marah aja. Tapi Ibrahim bin Adham yang sudah paham dengan sifat karakter orang, ketika ada orang nyeleneh bertanya ke dia, boleh kita buat maksiat wahai Tuan Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, boleh. Yang datang ini mau buat dia penasaran, maka pun dia menjawab dengan jawaban yang juga membuat penasaran. Boleh saya buat maksiat? Kata dia, boleh. Loh, kok boleh? Bisyurut, boleh bersyarat. Dalam kurung, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau engkau cukup syarat ini, buatlah dosa. Bisa saya buat dosa? Bisa. Tapi katanya haram. Siapa bilang haram? Kalau kau cukup 5 syarat ini, silakan buatkan itu dosa. Apa syaratnya? Inilah yang akan kita kaji menjelang salat Isya. Kalau waktunya kurang, kita lanjutkan setelah Isya. Setelah itu kita sambung dengan tanya jawab, insyaallah. Sebagaimana biasa. Sudah 3 bulan saya tak datang ke masjid ini. Perkembangannya luar biasa. Atapnya masih seperti yang dulu, tapi kubahnya dari jauh sudah nampak. Saya datang dari Parit Indah, begitu menengok, Masya Allah, seolah-olah sedang berada di dekat Masjid Kuba. Putih kubahnya di atas, hebat dari jauh. Begitu di dekat, macam dulu juga lagi. Artinya kita mesti banyak berinfak dan bersedekah. Betapa malunya kita, rumah Allah seperti ini, rumah kita adem ayam nyaman tentram. Masuk ke rumah Allah macam ini, padahal tiap hari kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Buktinya rumah kita lebih besar daripada rumah Allah. Mestinya berubah ucapan kita, Allahu Aswar, Allah Maha Kecil. Karena rumahku lebih besar daripada rumah Allah, rumahku lebih mewah daripada rumah Allah, rumahku lebih rapi daripada rumah Allah. Tak sesuai ucapan kita dengan ucapan hati, dengan sikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa membelok ke masjid pula? Boleh aku buat maksiat? Boleh, kata Ibrahim bin Adham. Syarat yang pertama, idza aradta an ta'siyallaha. Kalau engkau mau melakukan perbuatan maksiat, apa syaratnya Ibrahim? An takhtabi fi makanin la yarakallahu fihi. Kau cari tempat yang kira-kira Allah tidak melihat. Beratlah kalau begitu. Di mana tempat yang Allah tak menengok kita? Anda sedang diawasi oleh kamera CCTV. Begitu tulisan di salah satu parkir di kampus di universitas di Pekanbaru. Saya tak mau sebut nama universitasnya, karena ternyata setelah saya tengok kamera CCTV itu rusak, tak hidup, sudah berjamur kabel-kabel di belakang itu. Tapi banyak pencuri yang takut, bodoh pencuri itu, tak mau mereka mencuri helm di situ karena tulisan itu tetap ada. Anda diawasi kamera CCTV. Awas, itu bos kita nengok dari atas tuh. Bos di atas, karyawan di bawah, semua pakai CCTV. Semuanya takut. Kalau mau ngobrol pelan-pelan, gimana Ustaz? Iya. Kalau untuk ini takut karena diawasi CCTV. CCTV hanya menangkap gambar. Banyak yang suara tak tertangkap. Akhirnya orang ngobrol. Iya, udah gua bilang itu. Udah gua bilang kemarin. Padahal dia sedang cerita. Yang mengawasi kita ini bukan bos, bukan CCTV. Yang mengawasi kita adalah Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Sementara syaratnya, kata Ibrahim bin Adham,
idza aradta an ta'siyallaha, kalau kau mau buat maksiat, mau buat dosa kepada Allah, silakan. Tapi bagaimana antakhtabi, kau cari fi makanin, tempat la yarakallahu fihi, di tempat itu Allah tak melihat engkau. Hai Ibrahim bin Adham, ya, aku sudah pergi kemanapun, terus rasanya tak ada tempat yang tak dipandang oleh Allah. Kalau begitu, aku tak bisa buat maksiat. Carilah sampai dapat. Nanti kalau kau sudah dapat, buatlah maksiat di situ. Jadi Pak Ustadz, orang-orang yang buat dosa itu kenapa dia bisa melakukan perbuatan maksiat? Dua kemungkinan. Pertama, dia sedang mengingkari hatinya di dalam. Itulah dosa. Ya Rasulullah, ya, apa dosa itu wahai Rasulullah? Dosa adalah mahaka fi sadrika, sempit rasa di dalam hatimu. Kau tahu bahwa kau sedang melawan, kau tahu sedang mengingkari itu. Nun di dalam lubuk hati kecil, kau yakin bahwa Allah memandang. Tapi setan mengatakan Allah tak menengok, Allah tak menengok, Allah tak menengok, Allah tak menengok, Allah tak menengok. Malaikat mengatakan aku mengawasimu, aku mengawasimu. Dua bisikan. Lammatus syaitan, bisikan setan. Walammatul malaika, bisikan malaikat. Lammatus syaitan, bisikan setan, namanya waswasah, alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur, sendok lah Pak Ustaz. Sudur, dada. Dia berbisik di dada. Dada sebelah mana? Sebelah kiri. Di mana itu? Jantung, tempat berbisiknya setan. Alladzi waswisu, tak ada disebut setan berbisik ke telinga. Setan tak berbisik ke mata. Setan berbisik ke dalam. Kalau yang dalam itu sudah rusak, maka rusak semuanya. Iza salahat, kalau di dalam itu baik, salahal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja. Ini haram, tidak, tidak, tidak. Ini haram, tidak, tidak, tidak. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kepada engkau, nanti kau miskin, nanti kau susah, nanti kau melarat, nanti kau miskin. Sedekah atau menabung? Sedekah atau menabung? Nanti kalau kau sedekah kau susah, nanti kalau sedekah kau miskin, nanti kalau kau sedekah, iya kalau ada gantinya, kalau tidak. Itu yang selalu di dalam. Maka kau lakukan perbuatan maksiat. Ini korupsi ini haram ini uang orang ini. Ambil saja, ambil saja. Kapan lagi datang kesempatan? Iya kalau kau duduk di sini lagi, kalau tidak, anta'siyallaha. Maka kalau kau melakukan perbuatan maksiat, carilah tempat yang kira-kira tidak ada yang melihat engkau. Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahwa dia dilihat Allah? Dia tahu, tapi dia lawan pengetahuan. Orang yang melawan pengetahuan imannya secara sengaja, secara sadar, terus dilawannya, maka orang itu disebut fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Sekali dilawan, jauh hidayah. Sekali dilawan, jauh. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Akhirnya dia tenggelam dalam perbuatan fasik. Tahu dia itu haram, dibuatnya juga. Tahu dia itu tak boleh, dibuatnya juga. Tahu dia itu perbuatan buruk, dibuatnya juga. Akhirnya Allah sesatkan dia ke dalam kesesatan yang nyata. Yudillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberikan hidayah, jalan petunjuk oleh Allah. Dua jalan. Jalan hidayah kanan, jalan fasik kiri. Pilihlah, berada di simpang jalan. Pergi ke Raudhatus Shalihin atau pergi ke karaoke. Anak-anak muda ini, kalau yang tua tak ada mungkin ngajak karaoke. Yang tua pun diajak juga, parah betul itu. Pengajian aku karaoke, pengajian atau karaoke. Hadirilah pengajian rutin kita di hari Ahad kedua setiap bulan di Masjid Raudhatus Shalihin. Tak lama sesudah itu datang WA kawan, hadirilah, nonton bareng.
Ke sini apa ke sini? Kata iman di dalam, jangan. Allah mengawasi. Kata kawan, ayolah. Tidak, aku akan tetap pergi pengajian. 1000 kalian mengajak, aku tetap pengajian. Kata kawan, aku yang bayar. Ayalah kalau gitu. Tengok betapa cepatnya dia berubah. Buatlah perbuatan maksiat yang kira-kira tak ada yang memperhatikanmu, maka pintu-pintu tempat maksiat itu rapat, lubangnya kecil. Lubang pintu karaoke itu kecil. Ustaz pernah juga masuk dalam? Pernah. Dilarang berbuat mesum. Dia tulis di pintu di dalam. Tempat-tempat buat dosa. Dilarang berbuat mesum. Dilarang melakukan perbuatan dosa. Sama macam tulisan di tempat rokok. Rokok dapat menyebabkan kanker, impoten, gangguan kehamilan. Itu dulu. Kenapa? Karena akhirnya orang memplesetkan itu. Katanya rokok ini berbahaya. Rokok berbahaya kalau rokok dapat, Pak Ustaz. Coba tengok, rokok dapat. Kalau dibeli tidak. Akhirnya muncul tulisan terbaru, rokok membunuhmu. Kenapa dituliskan itu? Dibuatkan gambar jantung terbelah, bibir rusak, segala macam kanker, sampai biru itu paru-paru, sampai hitam. Kenapa dituliskan di tempat itu? Begitu juga di tempat perbuatan dosa. Dilarang melakukan perbuatan mesum dan maksiat. Orang tahu dalam melakukan perbuatan itu. Siapa yang dilawannya? Yang dilawannya adalah dirinya sendiri. Karena dalam hati nurani yang paling dalam, orang tahu bahwa dia sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perlunya berlingkungan kawan sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nanti kau begini, kata dia. Bersyukur Bapak Ibu kalau ada kawan yang masih melarang kita. Kalau ada kawan yang mengajak kita puasa sunat, kalau masih ada kawan yang mengingatkan kita tentang perbuatan maksiat, pegang dia sampai mati. Jangan biarkan dia pergi jauh. Karena kalau sampai dia jauh dari kita, belum tentu ada kawan lain. Ini pesan dari Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi, khairul ashab man ya'du'uka ilal khair. Sebaik-baik kawan adalah kawan yang mengajakmu berbuat baik. Ada kawan saya ini Pak, baik betul dia Pak Ustaz. Kenapa kita tahu dia baik? Pokoknya kalau ngutang sama dia enak betul. Ngutang itu apa? Untuk ngajak buat dosa. Asal mau main judi sama dia, dikasihnya utang, bukan baik. Mad'uka ilal khair, yang mengajak engkau berbuat baik, yang mengingatkan engkau perbuatan dosa. Ibrahim bin Adham sedang mengingatkan itu. Kalau engkau mau buat dosa, carilah tempat yang kira-kira Allah tidak melihat perbuatan. Orang Islam masuk kamar mandi pun dia akan diawasi Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pak Ustaz, kata tuan rumah di Malaysia, Ustaz selama tinggal di sini tausiah tak usah di hotel, di rumah saya saja. Ini kamar mandi, ini sampo, ini sabun, ini basahan. Disediakan basahan. Pakai basahan, kenapa? Karena di dalam tempat yang tak ditengok orang pun kita malu. Karena ditengok, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Orang beriman senantiasa ditanamkan itu dalam dirinya. Apa salahnya? Bukan ada orang menengok kita, malaikat ada, kiraman katibin. Apa salahnya? Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Allah sedang memandang. Al-haya malu syu'batun minal iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha yang paling rendah imatatul adza anit tariq, membuang sampah, membuang duri, membuang yang mengganggu dari jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang daripada cabang iman. Orang banyak malu kepada manusia.
Malu ketahuan ngupil. Ngupil bukan dosa. Apa ngupil itu Pak Ustaz? Mencongkel tai hidung. Tunjukkan saya kitab fikih yang mengatakan ngupil haram. Belum ada lagi. Tapi malu lebih tinggi. Bayangkan kalau ada orang ngorek hidung diliput oleh 10 TV swasta, ditonton di seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada yang mengirimkan ke WA, Ustaz tadi ngupil ya, kok kalian tahu? Ini siaran live-nya Pak Ustaz. Malu kepada manusia. Bagaimana malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kalau ada orang takut buat dosa, kenapa? Saya takut karena masuk neraka. Tak salah, hebat. Takut masuk buat dosa, kenapa? Karena takut nanti amal ini hilang. Kalau saya aniaya orang, nanti dosa bertumbuh bertambah, nanti perbuatan ini akan menghilangkan perbuatan baik saya. Tak salah, tapi ada yang lebih hebat. Apa dia? Merasa dimanapun dia diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat maghrib tadi, Allahu Akbar, semua menengok ke tempat sujud, tak satu pun menengok ke atas. Parah betul Masjid Raudatul Shalihin ya. Kasihan ya. Tak ada, semuanya menengok ke tempat sujud. Setelah salam barulah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Subhanallah, 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 Subhanallah. Selama sholat tadi tidak ada yang gatal betul kepala, tak ada yang menggaruk sampai, tak ada. Kenapa? Karena 3 kali bergerak harakah ajnabiyah yang bukan gerakan sholat, batal sholat. Maka dia tak akan mau menggaruk. Gatal betul tengkuk, sekali tarik kuku tajam, gatal juga lagi sekali tarik, gatal juga lagi, beli kalpanam, berkurap itu. Kenapa orang tak mau? Dia malu karena dia sedang berada di hadapan Allah. Inilah maqam ihsan Islam. Anta syahada illa ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maqam Islam. Tinggi lagi iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau berada dalam setiap ibadahmu seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, dia melihat engkau. Dia melihat engkau. Inilah yang paling berat. Sunyi di tengah keramaian, ramai di tengah kesunyian. Ini ramai ini. Ada Pak Ketua Masjid, ada Pak Bendahara, ada ibu, ada bapak, ada adik-adik, ada kamera sampai 3, ramai. Tapi tetap merasa sunyi. Kenapa? Tetap merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ku sampaikan ini salah, malu, nanti aku akan dihitung oleh Allah. Kalau yang ku sampaikan ini mengada-ngada, malu, aku sedang ditengok oleh Allah. Ramai, tapi sedang berdua dengan Allah. Sunyi, tak ada orang. Tengok kanan, tengok kiri, tak ada orang. Tapi tetap ramai. Kenapa ramai? Karena tetap ramai berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa ramai di tengah kesunyian, merasa sunyi di tengah keramaian. Inilah yang sulit. Tapi sekarang alhamdulillah banyak orang yang merasa sunyi di tengah keramaian. Ramai orang, tapi dia tetap merasa sunyi. Kenapa? Dia tetap berdua dengan HP-nya. Orang ramai dia tak peduli. Kata sambutan, kata gitu, kata ini, dia berdua aja. Dan ramai di tengah kesunyian. Anak tak ada, istri tak ada, keluarga tak ada. Dia tetap ramai. Ramai dengan HP. Enggak ada lo enggak ramai kata. Kalaupun mau ramai, biarlah ramai karena tak ada yang lain. Ramai karena bersama Allah, bersama malaikat, bersama kiraman, bersama katibin, bersama hafazah. Kau mau buat perbuatan maksiat? Iya, silakan. Cari tempat yang kira-kira engkau tak dilihat Allah. Oh, kalau begitu aku tak bisa. Okeylah, kalau begitu syarat yang kedua.
Apa dia? Idza aradta an ta'siyallaha, kalau kau mau melakukan perbuatan maksiat, ya, lakukanlah dia di mana? La ta'sillaha fi ardi, la ta'sillaha fawqa ardi. Jangan kau lakukan perbuatan maksiat di atas bumi Allah. Oh, di mana bumi yang bukan bumi milik Allah? Kalau kita lewat di jalan Parit Indah, saya dari Panam masuk Bukit Barisan, masuk Bukit Barisan ini sebelum sampai melewati beberapa jalan, banyaklah tanah kosong. Tanah milik Dr. Fulan, tanah milik Pak Polisi, tanah milik Insinyur Fulan. Bapak yang punya duit, tolong buatkan satu baliho besar, semua tanah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, itu milik kita. Tapi semua jalan, tanah ini, tanah aspal, tanah, semua tanah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau melakukan perbuatan maksiat, silakan laku perbuatan maksiat, tapi jangan di atas bumi Allah. Di mana? Tak ada bumi ini yang bukan milik Allah. Alam takun ardullahi wasi'atan. Apakah engkau tak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir, Maroko, semuanya bumi milik Allah. Makanya orang beriman tak pernah merasa asing dan tak pernah merasa aneh. Kita di Riau ini tak merasa asing. Ini bumi kita, ini bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Ini bumi kita, nenek moyang kita di sini. Ketika merantau ke tempat agak jauh merasa asing. Di Makkah merasa asing, di Madinah merasa asing, di Kairo merasa asing, di Maroko merasa asing. Tidak, orang beriman tak pernah merasa asing. Kenapa? Karena semua bumi itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jakarta saja yang lama-lama nanti milik Cina. Reklamasi. Perumahan-perumahan elit mewah. Punya siapa itu gedung tinggi? Tak lagi punya orang Islam. Na'udzubillah. Ini bumi milik Allah. Yang kau temui hamba Allah, yang kau pijak bumi Allah. Jangan merasa asing, jangan merasa aneh, jangan merasa, oh sedihnya Pak Ustadz, kami tinggal di Jerman ini. Kata jamaah yang sedang belajar kuliah, yang sedang bekerja, kami jauh dari keluarga. Yang kau jumpai itu hamba Allah, yang kau pijak itu bumi Allah. Adik-adikku, mahasiswa-mahasiswi yang dapat beasiswa ke Australia, yang dapat beasiswa ke McGill University Kanada, yang dapat beasiswa ke Connecticut Temple University Amerika, jangan kalian merasa asing. Yang kalian jumpai itu hamba Allah, yang kalian pijak itu bumi Allah. Kalau sudah merasa di atas muka bumi Allah, maka tak pernah melakukan perbuatan maksiat. Yang kuinjak ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cerdas Ibrahim bin Adham. Tapi tentu kecerdasan itu dapatnya dari mana? Connect antara hati dengan Allah, maka muncul ilham. Wahyu sudah putus. Nanti kalau datang orang, izinkan aku berbuat dosa Pak Ustadz. Mau buat dosa? Iya, buatlah dosa kira-kira di tempat itu bukan milik Allah. Ini rumah saya nih, yang bangunkan saya. Security-nya ada di luar. Siapa mau nengok saya? Dibaca habis subuh sekali, habis sholat subuh sebelum matahari terbit sekali, dibaca setelah sholat asar tenggelam matahari, petang pagi, maksurat. Di antara ayat maksurat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di bumi, apa yang di langit punya Allah, bukan punya engkau. Dianjurkan habis sholat baca ayat kursi. Apa isi ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bumi ini milik Allah. Yang kita pijak ini bumi Allah. Kalau mau buat dosa, jangan di atas muka bumi Allah, carilah tempat yang lain. Ada seorang guru, muridnya 40, tapi yang satu ini sayang betul dia. Adapun murid-murid yang lain
agak cuek saja. Tentu murid ini merasa cemburu. Sampailah hati tuan guru, yang ini dia sayang, dia perhatikan, padahal kami sama-sama muridnya. Guru tahu, karena dari gerak-gerik bicara, tatapan mata, murid nampaknya mulai cemburu. Kalian cemburu karena saya terlalu sayang kepada ini. Iya betul tuan guru. Kalau kalian mau tahu rahasianya, besok pagi kalian semua datang, bawa burung masing-masing, ayam, unggas, burung puyuh, burung apapun dia, bawa pisau. Untuk apa? Bawa sajalah besok pagi. Besok pagi semuanya membawa. Begitu mereka bawa, udah ya, cari di tempat yang kira-kira kalian tidak dilihat oleh Allah. Yang satu pergi ke atas bukit, kira-kira tak dilihat Allah, kira-kira tak ada yang menengok, ya, tak ada manusia satupun, sunyi. Potonglah di situ. Maka dia potong. Yang satu masuk ke dalam gua gelap, tak ada orang melihat, dia potong. Yang satu naik ke atas pokok payu, tak ada orang melihat, dia potong. Setelah itu semua murid berkumpul, kumpul semua ramai. Apa yang terjadi? Semua dengan membawa pisau berdarah dan leher unggas dalam keadaan putus, kecuali satu murid yang kesayangan. Dia datang dalam keadaan pisau masih bersih dan dalam keadaan unggas burung masih hidup. Disitulah baru semuanya sadar, patutlah tuan guru sayang kepada dia. Kenapa? Ditanya, kenapa kamu tak potong? Kemanapun aku memijak tanah yang kuijak bumi Allah, kemanapun aku menghadap, aku merasa sedang diawasi dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitulah orang, maka dia tak akan berbuat maksiat, karena kemana kau menghadap, yang kau hadap adalah wajah Allah. Ainama tuwallu wujuhakum, kemanapun kau menghadap, fathamma wajhullah, maka engkau sedang menghadap Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat milik Allah. Ainama tuwallu, kemana kau pun menghadap, milik Allah. Ayat ini membantah orang Yahudi yang mengejek-ejek Nabi ketika menghadap arah Baitullah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang baik bukan yang menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat. Kita ni orang baik nih, kita semuanya menghadap ke barat, kita menghadap ke arah kiblat. Orang yang baik adalah yang ketika dia berada dimanapun, dia sedang berada di hadapan Allah. Kalau memang begitu Pak Ustadz, nanti kalau gitu kita sholat isya menghadap ke Pangkalan Kerinci aja lah. Ini arah kiblat. Allah mau kita ini Robnya satu, arahnya satu. Makanya jangan mau diajak orang kafir. Orang Islam tu nyembah batu tuh, nyembah Ka'bah. Tak ada orang nyembah Ka'bah. Ka'bah itu sebagai arah kiblat. Innama ana rabbukum, Tuhan kalian satu, arah kiblatnya satu, pakai bahasanya bahasa satu, Allahnya satu, arah kiblatnya satu, bahasa yang dipakai satu. Dari Maroko sampai ke Raudhatus Shalihin, ayat yang dibaca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Orang India Fatihah bahasa Arab, orang Pakistan Urdu, Fatihahnya bahasa Arab, orang Mesir Arab bahasa Arab, orang Cina tetap pakai bahasa Arab. Kiblatnya satu, Allahnya satu. Ini penyatuan. Allah suka kita satu. Tapi masalah dimanapun berada, kita tetap di bawah pengawasan Allah dan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang merasa di atas muka bumi Allah, dia tak sombong. Itu tanah saya tuh. Tahu ente menengok kebun sawit, kebun karet, gotah itu punya saya tuh. Itu punya Allah subhanahu wa ta'ala. Dipinjamkan ke saya sebentar. Kalau sadar bahwa barang itu pinjaman, kalau hilang tak sedih. Banyak orang ketika barang itu ada, dia yakin itu pinjaman Allah. Itu mobil bapak ya? Enggak. Tapi tadi naik itu pinjaman Allah. Tapi ketika hilang, ngamuknya minta ampun. Kalau memang betul itu punya Allah, maka ketika dia hilang, maka tidak sedih. Kenapa?
karena dia adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedih bapak istri ini meninggal, enggak, pinjaman dari Allah. Insya Allah dikirimnya yang baru. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun kau memijak tanah, itu adalah tanah milik Allah. Kalau kau mau buat maksiat, kata Ibrahim bin Adham, carilah tanah yang itu bukan milik Allah Subhanahu wa taala, tak akan jumpa. Yang ketiga, idza aradta an ta'sillaha, kalau kau mau melakukan perbuatan maksiat, ya, maka lakukanlah perbuatan maksiat ketika engkau tidak lagi memakan min rizqillah, kau tidak lagi memakan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Tidak akan ada. Bernafas dengan paru-paru rezeki Allah yang ditarik dan dihembuskan dari rezeki milik Allah, yang dihirup udara milik Allah, yang alat pakainya rezeki milik Allah, yang akan diminum. Ini kan punya Raudhatus Sholihin, betul, tapi udah dikasih untuk saya. Akadnya kapan? Pokoknya asal di meja ini, Ustaz. Makanya kalau ada Ustaz mau minum, tak perlu menunggu kepada Al-Mukarram dipersilakan. Nah, kenapa Ustaz tak minum? Kalau saya minum, hilang konsentrasi saya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau engkau mau berbuat maksiat, maka lakukanlah ketika engkau mengharap berbuat, berharap berbuat, makan, minum, bernafas, bukan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai kapanpun semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat itu sebenarnya dalam hatinya ada tercetus agak sedikit, ini punya saya. Makanya dia berani pakai itu bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini punya saya nih Pak Ustaz, maka terserah saya apa ini mau saya buat untuk apa. Enggak. Itu ente dapat dari mana? Dari uang kerja. Kerja itu bisa kenapa? Karena ada kudrat, ada kemampuan. Kemampuan ente di bidang apa? IT, pakar komputer, Eskom, sarjana komputer. Kenapa bisa bekerja? Kenapa kelingking ini bisa bergerak? Berapa banyak orang sekarang tak bisa menggerakkan kelingking? Hanya menggerakkan kelingking pun tak bisa. Sebaliknya pula ada yang bergerak-gerak tak bisa berhenti. Sudah kehilangan kontrol. Sedikit saja urat saraf itu digeserkan Allah Ta'ala, mana kuasa kita? Makanya kita tadi selesai sholat tak takabur, kita tidak merasa ini punya kita, tapi ini punya Allah. Maka kita katakan selesai sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tidak ada daya kecuali karena Allah, tidak ada upaya kecuali karena Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu biji sawi pun kecuali karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia kaya, dia tak sombong karena rezeki itu titipan Allah. Kalau dia miskin, dia tak sedih karena tak dapat pun bukan karena Allah marah. Husnuzon, bunyi itu pun karena Allah dia bisa bunyi. Kalau tidak, putus kabel, habis baterai, mati tak hubung. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Apalagi syarat berbuat dosa? Yang 3 sudah tak bisa. Mudah-mudahan yang 2 lagi bisa. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.